Yang pertama dua item dulu ya. Yang pertama terkait eh, pemberdayaan Kaum Nahdliyin sebagai tiara NU dalam mempertimbangkan potensi ekonomi untuk kemaslahatan umat dan memberikan ruang bertumbuh bagi perempuan. Nah, secara umum dulu ini terkait satu abad NU, harapannya seperti apa? Ya, jadi terima kasih. Jadi satu abad NU ini salah satu momentum yang menurut saya cukup bagus dan sekaligus ada berbagai tantangan ya. Tentu kita melihat dari perspektif lalunya ya, sebelum di satu abad pertama ini bisa jadi masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu kita tambal ke depan. Saya kira itu menjadi pengalaman hampir dari semua yang ngurus NU ya. Karena kan NU ini dianggap selalu nempel di masyarakat itu sebagai organisasi tradisional. Padahal kalau dari sisi dia bagian atau sebuah organisasi, apalagi organisasi besar, ya konsep manajemennya itu manajemen modern. Jadi meskipun dia sangat tanggap ya terhadap tradisi. Jadi sebenarnya di situ. Kalau dari sisi organisasi, organisasi modern NU itu. Iya. Karena memang sudah jelas ya dari sisi ada pembagian kerja, ada jelas kelembagaannya. Itu berarti dari sisi itu manajemen modern ya. Tapi organisasi ini itu beriringan, berjalan dengan tradisi yang berjalan di masyarakat. Jadi dalam berislam itu dia kontekstual itu. Dalam hal-hal tertentu dia sangat kontekstual terkait dengan tradisi. Tapi kaitannya dengan persoalan ibadah kenceng sama juga dengan yang lain. Nah, kaitannya dengan perempuan ya. Saya kira NU malah sudah memiliki sejarah yang cukup lama ya, memberikan peran yang sama dengan perempuan ya. Jadi dikisahkan pada tahun tertentu di mana tahun di zaman Orde Lama kayaknya itu NU sudah memberikan peran. Ada seorang perempuan yang luar biasa berpidato di hadapan para kiai. Itu sudah sejak lama. Maka kemudian di NU juga didirikan organisasi sendiri yang kemudian dikenal sebagai Badan Otonom. Dan itu muslimat NU, Fatayat NU, IPP NU. Itu otonom semua itu. Artinya apa? Artinya NU itu memandang perempuan itu bagian penting yang harus juga maju itu. Maju beriringan dengan ya NU-nya, maju beriringan dengan bangsa ini itu. Kalau tidak berpikir seperti itu tentu tidak akan memberi ruang khusus untuk para perempuan. Jadi itu saya kira. Dan kemudian di dalam konteks berbagai kegiatannya itu ya sama, punya hak yang sama, termasuk ketika pemerintah kemudian menguatkan dari sisi peran para perempuan di berbagai bidang, termasuk di dunia pendidikan dan pelatihan. Itu mereka juga punya hak yang sama. Oke, siap. Yang kedua nih terkait dengan dalam lokal PJN Kota Semarang ya, terkait dengan bidang usahanya. Itu kan ada PLKI lah, itu bisa diterangkan sejarah maupun latar belakang berdirinya PLK PJN Kota Semarang. Ya, PLK itu kita dirikan ya kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja.
memang itu dalam rangka untuk memperkuat apa ya, keterampilan masyarakat. Nah, sehingga pemerintah mendirikan bersamaan dengan BLK kita itu ada sekitar 1.000 tempat itu se-Indonesia yang diresmikan oleh Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin di 2021 ya. Jadi di Kota Semarang ada beberapa yang juga mendirikan, Ansor Jawa Tengah ada, kemudian di MBC juga ada ya. Nah, kemudian di NO Kota Semarang juga ada balai latihan kerja itu, dan itu memang digunakan untuk menyiapkan mereka yang mungkin untuk kebutuhan cepat kerja ya, cepat kerja itu kemudian digodok atau dilatih, dididik dan dilatih di BLK. Nah, untuk NO Kota Semarang itu BLK kita itu BLK multimedia. Namanya BLK multimedia. Ya, milik PCNO Kota Semarang atau MBC? Ya, PCNO Kota Semarang. Ya. Yang MBC itu ada yang apa ini pertukangan. Ya, kelas. Ada kelas, ada pertukangan itu. Nah, yang di NO Kota Semarang itu multimedia. Karena kita melihat posisi kita ini di kota. Posisi kita di kota, sehingga saya melihat nanti untuk pengembangan IT ya, ini sangat penting untuk anak-anak muda NO di Kota Semarang. Maka kita kemudian melaksanakan beberapa kali kegiatan pelatihan multimedia di BLK kita itu. Itu didirikan tahun berapa, Pak? 2021 ya. Berarti sudah berjalan sekitar 2 tahun ini ya, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ya. Sejauh ini sudah berapa kali menggelar pelatihan gitu? Yang secara resmi dan meluluskan secara formal gitu kerjasamanya dengan Kementerian Tenaga Kerja itu kita sudah 2 kali. Yang pertama itu memang multimedia khususnya untuk ke dunia penguatan ke ke film, ke syuting. Dan saat itu memang siswa atau peserta juga ada yang langsung membuat karya. Ada syarat-syarat tertentu betul? Mengikuti BLK multimedia bidang Kota Semarang. Syarat-syaratnya. Oh gitu. Pesertanya. Pesertanya ada syaratnya gitu. Ya itu karena pesertanya yang kadang masih sangat terbatas. Problemnya di situ. Memang kita tidak bisa massal. Ya, sehingga tentu harus ada seleksi. Itu ada seleksi, dan yang diseleksi itu yang kemudian kita didik karena posisinya di Poderjo di NO Center itu posisinya. Maka peserta itu kita harapkan kita juga kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi selama pelatihan itu, yang pertama itu dulu 2 bulan. Ya. Kemudian yang kedua kemarin itu 1 bulan. Nah, kalau kemarin itu yang kedua itu lebih ke membuat multimedia untuk bisnis itu, untuk membuat marketing place. Kayak enggak yang malah yang untuk membuat perancangan model kayak bungkus usaha. Nah, itu Packaging packaging ya.
Jadi ke situ, tapi dari sisi multimedianya, mendesainnya, desain grafis. Ya, desain grafis. Untuk pesertanya yang pernah mengikuti itu rata-rata masyarakat umum atau pelajar gitu? Ada pelajar, ada masyarakat umum gitu. Ya. Syaratnya mungkin maksudnya full gratis atau ada kayak biaya gitu? Yang kita adakan kerjasama dengan kementerian itu full gratis. Ya, malah dapat uang saku. Nah, jadi yang 2 kali itu memang itu ada program khusus. Tapi yang kemudian pelatihan sendiri, yang kerja itu ya memang tentu kita membiayai sendiri. Jadi misalnya pondok pesantren yang pengen latihan apa gitu, kita kan sudah ada tenaga pelatihnya dari BLK. Jadi untuk multimedia, tentu itu kalau seperti itu kita membiayai diri. Ya, membiayai diri itu berarti peserta ya harus bentuknya kerjasama dengan pesantren atau dengan sekolah, atau misalnya juga bisa juga ditawarkan untuk misalnya dengan Karang Taruna. Ya, itu kita bisa misalnya kan Karang Taruna atau lembaga ormas-ormas pemuda yang dia mungkin punya program. Nah, kemudian programnya itu bisa cocok dengan kita, itu bisa kita sinergikan ya. Jadi dilaksanakan di BLKNO, itu bisa seperti itu. Silahkan kalau misalnya ada seperti itu. Jadi yang sifatnya latihan-latihan individu yang bukan merupakan program dari kementerian tentu harus membiayai sendiri. Tadi ya langsung bilang sudah sama dengan kementerian. Yang sudah main kementerian apa saja, Pak? Atau baru kementerian? Sementara ini masih dengan Kementerian Tenaga Kerja itu. Ya. Dan mungkin rencana atau agenda dan waktu dekat BLK apa lagi, Pak? Ya, kita tetap ada tadi kalau ada program dari kementerian kita laksanakan. Yang di luar itu memang sudah kita tawarkan kepada seluruh anak-anak Banum di NO Kota Semarang, bahkan juga ke Karang Taruna, ke pesantren, ke LP Ma'arif itu kita tawarkan nanti kita bisa membentuk kerjasama, kemudian kita melaksanakan program-program misalnya kan bisa itu misalnya hanya pelatihan aplikasi apa itu kan bisa dilaksanakan, bisa kerjasama itu. Jadi yang tidak harus selalu menunggu yang bentuknya kerjasama dari pemerintah. Dan memang kalau pas ada kerjasama dengan kementerian itu ya memang enak karena semua fasilitas dari sana, makan semuanya dari sana. Nah, cuman kalau kita nunggu dari situ sementara programnya itu paling 1 tahun sekali, ya itu kan agak kelamaan gitu. Ya, sehingga kita berharap kalau bisa ya program pemerintah tidak hanya sekali, karena pesertanya itu peminatnya banyak. Oke, yang terakhir ini Pak, tadi yang langsung bilang ada 1000 BLK se-Indonesia ya, itu khusus NU atau bagaimana? Enggak khusus NU juga ada, cuman banyak yang dari pesantren dan dari NU tingkat MUC, pesantren, sekolah, yayasan dan sebagainya. Nah, untuk di PCNU Kota Semarang berarti ada berapa BLK Pak? Maksudnya yang baik di MBC di Kota Semarang ya, maksudnya di Kota Semarang yang kemarin bersama itu Ansor Jawa Tengah, kemudian MBC Gunung Pati, kemudian ada pondok pesantren satu mana? Ada 4 kemarin. Di lingkungan Semarang ada 4 ini. Oke, siap. Mohon tegak nih.